Kita mau siapkan hati kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan rasa cinta katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tangan dan sembah Tuhan, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak, Kau layak disembah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya
sekali lagi. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang sempurna, yang memegang hidup kami, yang memiliki jalan hidup kami, yang merencanakan yang baik bagi kami. Ajar kami untuk taat dan setia, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendapatkan sebagian dari perkataan firman-Mu. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Satu kehormatan bagi saya, it's an honor. Bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus khususnya yang telah mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini. Yang berhalangan hadir tapi dia sudah memberitahukan kepada saya di kesempatan yang pertama. Dan terima kasih juga buat seluruh koordinator, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang pertama, saudara. Ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Dapat semua? Oke? Ya. Ayat yang ke-8 saja. 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan akibatnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin saudara. Siapa di ruangan ini yang gak suka dengan keberhasilan dan keberuntungan? Saya lihat muka-muka yang berharap-harap banget gitu ya. Iyalah. Saya saja sebagai hamba Tuhan mau menikah dan pernikahan saya berhasil dan beruntung. Saya mau jadi hamba Tuhan kemanapun saya pergi ada keberhasilan dan keberuntungan. Ada banyak jiwa yang bertobat ya. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda mau usahamu tuh berhasil, beruntung. Ada banyak orang yang berhasil tapi sedikit yang beruntung. Halo? Ya. Banyak yang berhasil, banyak. S1, S2, S3, S-teler, S-coret, banyak saudara. Tapi untuk beruntung, itu perlu faktor J. Dulu saya bilang faktor X, sekarang faktor J, Jesus. Ya, saya punya satu, bukan teori tapi quote ya, di sepanjang hidup saya. One man plus Jesus is majority. Amin. Sekali lagi, one man, you, and Jesus is majority. Jadi
ketika engkau bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, udah mayoritas. Akibatnya ayat ini jadi happen in our life. Berhasil, beruntung. Enak gak itu? Ya. Kadang-kadang saya bilang saya nggak lakukan apa-apa, tapi Tuhan mengerjakan segalanya gitu. Ya manusia biasa-biasa aja, jauh dari kesempurnaan. Saya kalau dipuji keluar dari gereja, bis khotbah, terus orang bilang, aduh Pak, your preaching is very good gitu. Dengan bahasa Inggris yang very good. Saya suka balas, ya ini by the grace of the Lord, by the grace of the Lord. Kenapa demikian? Saya nggak bikin apa-apa. But because of His Spirit tuh. Karena dia punya roh itu tuh, yang luar biasa tuh. Mama saya selalu bilang, kamu harus bergantung penuh kepada Tuhan. So, wherever you go, kemanapun engkau pergi. Kalau saya lihat kebenaran firman Tuhan, ya, saya melihat bukan daerahnya gitu, bukan daerahnya. Saya punya sahabat seperti Pak Roni Sukamto gitu. Saya suka juluki dia, dia kan nggak ada ya, nanti Anda boleh ceritalah sama dia. Saya bilang apa aja yang dia pegang itu emas. Saya kenal beliau lama, 30 tahun yang lalu. Bahkan ketika beliau masih belum menjadi Kristen gitu. Dan ketika ngobrol, sahabatnya itu namanya Andreas sudah almarhum. Ya, dia jumpa pertama kali dengan saya di satu gereja. Dan dia bilang, saya punya sahabat yang lain namanya Pak Roni Sukamto. Boleh Bapak ketemu dia, ngobrol. Ketemu saya. Ketemu terus by phone, terus ya doakan, saya punya pabrik, dulu ada pabrik saya lupa di mana, Angke atau di apa tuh. Pokok daerah sana. Saya doakan. Habis doakan terus kita makan, ngobrol, terus saya bilang begini, ini kenapa kalian beberapa orang di sini urusannya dengan garment gitu, dengan pakaian, kenapa nggak bikin dulu kan ini tergabung banyak di full gospel ya, fellowship international. Saya bilang kenapa nggak bikin garment chapter, kan kalian dari pakaian. Terus mereka bilang, oh iya Pak, iya. Terus mereka bilang, ayolah. Beberapa dari mereka kan Chinese, gitu. Ayo dong. Akhirnya bikin saudara. Saudara tahu acara yang pertama itu Natal di Hotel Dusit Mangga 2. Mangga 2 betul ya? Mangga 2. Jakarta ya, bukan ya? Ya sebelahnya lagi Mangga 2. Dan yang hadir sampai 1.000 orang. Karena apa? Karena mereka ini kan bisnisnya garment. Yang datang itu Tanah Abang, terus Mangga 2, Tanah Abang, tanah Mbak gitu ya. Tanah tante, tanah om, itu rame banget itu. Dan itu fenomenal. Dan akhirnya terbentuklah itu garment chapter. Dan kesini saya lihat, wah luar biasa. One day, Pak Roni Sukamto came to me. Dan dia bilang, yuk Pak kita makan. Setelah beberapa tahun. Dan dia bilang, Pak saya sudah punya hati saya, Tuhan berbicara, saya mau bikin bentuk satu gereja. Wah puji Tuhan. Dan saya sudah berdoa dan rasanya, ayo Pak Yohan jadi gembalanya. Saya langsung, aduh Pak Roni, saya nih nggak dipanggil jadi gembala. Ayolah Pak, bisa. Kapan lagi Bapak jalan-jalan? Iya tapi I'm not called, gitu. Ya, saya tidak dipanggil gitu, untuk jadi gembala. Kita ngobrol makan, saya ingat tuh di restoran di Tamrin di bawah dari BII ada restoran India itu. Kita ngobrol suami istri. Saya bilang enggak Pak, yang ngobrol-ngobrol terus ngobrol. Ya tapi gimana, saya perlu yang solid gitu, dan ini Tuhan. Iya tapi ada juga Lumoendong yang kedua loh Pak. Atau Lumoendong yang pertama gitu. Iya sih, memang saya punya kerinduan kalau nggak Pak Gilbert, Pak Yohan. Nah saya bilang, udah Pak Gilbert. Dia kan juga udah gembala sudah. Ya. Pak Gilbert pernah satu hari ngobrol sama saya, dia panggil saya, kita ngobrol. Terus dia bilang, kita nih dipanggil untuk komunitas Oikimene aja.
tidak bergereja karena kita dipanggil untuk seluruh kaum Kristiani. Saya bilang iya, oke, siap. Jadi kita bergerak di itu aja, di persekutuan ya, untuk menyatukan. Amin. Saya bilang. Ya, akhirnya eventually dia jadi buat gereja, puji Tuhan itu panggilan dia. Dan dia layak untuk jadi gembala. Dan malamnya masih sebelum saya pulang, Pak Roni masih telepon lagi. Ayo Pak, saya bilang gak usah. Saya yakin dan percaya ya, siapapun gembalanya dan khususnya Bapak yang harus jadi gembala. Akhirnya terbentuklah ini. Berapa lantai nih? 9 lantai atau 10 lantai? Waktu saya diundang ke tempat ini, saya wow. Dan sampai hari ini lihat gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ini baru 2 kali kebaktian, ada rencana 7 kali kebaktian. Itu dari saya, bukan dari Pak Roni. Ya. Saya pernah khotbah di satu gereja, dulu saya khotbah 7-9 kali tiap minggu. Tapi hari-hari ini istri saya turunkan itu karena mungkin juga karena usia. Dan dia rasa kesian sama saya. Dia bilang karena seluruh jadwal dia yang pegang. Kalau Anda undang saya terus untuk minggu depan saya nggak tahu di mana saya. Hari ini saya nggak tahu minggu depan saya di mana. Yang tahu istri saya. Dan itu gembala bilang sama saya, Yohan, khotbah yang jam 1 apa jam 2 siang. Saya bilang oke, jadi di kebaktian keempat atau kelima, jam 2. Saudara tahu, itu di hotel. Ya, dan apa yang terjadi? Jemaatnya 2. Koordinatornya 30. Nggak nyambung. Begitu saya masuk, Tuhan Yesus Kristus. Terus kayak saya diingatkan, ini jam 2 siang gitu loh, jam 2. Dan saya lihat 2 orang, itu 2 orang lagi tepuk tangan, saudara. Yang di depan lihat ke belakang. Yang di belakang lihat ke depan. Terus kayaknya mereka, kok cuma ada 2 orang. Mereka berpikir ini zaman Adam dan Hawa berdua gitu. Dan waktu saya sampai, terus saya lihat ada seluruh koordinator pakai jas dasi. Terus saya bilang, gini, copot jas. Kenapa Pak Yan? Udah copot jas. Terus buka dasi. Gulung lengan panjang, dulu kan pakai lengan panjang. Gulung, kenapa? Nah, membaur di sekitar itu 2 orang. Jadi ada 30, jadi kan ada 32 orang gitu. Ya. Jadi begitu mereka, amin, mari saudara kita beri tepuk tangan, mereka melihat, ramai juga gitu. Padahal sih kita lagi kerjain juga tanda kutip. Terus yang koordinator liatin aja nih, 2, amin. Salamin kiri kanan. Padahal akhirnya mereka terhibur, wah ini gereja 32 orang jam 2 siang, keren banget. Padahal 2, sampai selesai tetap 2. Pelan, akhirnya saya jadi langganan di situ. Ayo Han, ramein gitu, ramai. Saya bilang Tuhan lah. Sudah tahu sampai satu hari, satu saat. Kita bikin perayaan Natal di situ. Ya. Sudah tahu harus jual undangan karena apa? Sesek penuh. Dan itu sampai ke tangga itu. Saudara. Dijual undangannya zaman dulu ya, 250.000 orang tetap datang. Sampai penuh. Saya tutup itu kesaksian. Kenapa demikian? Ketika saya dan Anda menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Halo. Orang kita bilang, wah Tuhan kita, Allah kita heran dan besar. Itu kan nyanyian. Itu kan harus menjadi rema ketika di luar, saudara. Amin. Iya. Hebat di gereja, belum tentu hebat di luar. Tapi ketika engkau hebat di luar, pasti kau hebat di gereja. Pasti. Dan dari sana saya bisa dapat satu pemahaman gitu, di understanding. Apa? Iya, when God be with you. When God be with you. Alkitab katakan, Yesus juga katakan, apa saja yang kamu inginkan, kamu mau. Ada banyak orang Kristen bilang, oh bukan apa saja kan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. No, apa saja Alkitab bilang itu. Matius 21 ayat 22. Coba kita baca. Ayo. Jadi bagi di sini, bagi jemaat Tuhan, ya, orang yang percaya, jangan juga terkelabui dengan iblis setan yang berkata, oh tapi kan juga harus hati-hati. Betul, asal bukan buat kedagingan, saudara. Untuk hawa nafsu, it's okay. Lihat, coba baca. Matius 21 ayat 22, berubah. Berubah, cering. Nah,
Lihat apa? 1, 2, 3 apa? Nah, saya bohong atau benar? Bukan kata saya, kata siapa itu? Ya? Ada klasifikasi doa 3 hal, tahapan doa. Doa yang pertama adalah doa kebutuhan dan keperluan. Minta. Amin. Tuhan, Tuhan Yesus, saya besok kan Natal ya Tuhan ya. Biar ada kue Tuhan. Ya memang sih harus beli, tapi kau tahu duitnya nggak ada gitu. Tuhan tolonglah Tuhan. Memang gaji suami saya cuma 3 juta lebih. Lebihnya sedikit lagi. Namanya lebih harus lebih banyak nih sedikit. 3 juta lebih, belum potong cicilan Tuhan. Belum potong untuk anak sekolah. Ya nggak bisa deh nggak ada kue Natal. Minta. Amin. Minta. Yesus yang bilang minta. Itu kebutuhan dan keperluan. Nah yang kedua jangan buru-buru ke sini. Ada yang kedua di situ dikatakan minta ya, kerinduan dan keinginan. Kerinduan dan keinginan. Apa sih kerinduanmu? Tuhan, udah 17 tahun nikah sama suami gak berubah-ubah. Dia minum terus. Ya memang bukan air putih itu. Minumannya warna-warni. Bukan Coca-Cola, bukan Fanta Tuhan. Itu namanya Glenfiddich dia minum. Kalau enggak dia minum, aduh hibiki Tuhan. Saya punya teman itu saudara, karena memang jago minum. Itu di rumahnya itu saudara, dari ujung sini sampai situ. Itu penuh minuman. Dan belum ada yang diminum. You know why? Kenapa? Keburu bertobat. Siapa yang doa? Istrinya. Dulu aduh tang tung. Dia ada minuman yang 700 juta dan 1 miliar lebih harus. Mahalnya karena botolnya gitu. Dia kaya raya saudara. Jadi waktu saya masuk, waduh ampun Tuhan Yesus. Terus saya bilang, kok minum kok? Udah keburu bertobat Pak Pendeta. Terus saya bilang ini, untung memang puji Tuhan. Untung atau rugi kok? Untung, kenapa? Dia bilang gak tahu apa, enggak, untung gak mati. Ya kan, itu kan kebakar semua. Terus, tapi kadang-kadang ada ya anak Tuhan datang, wih kok banyak amat sayang, minum di situ. Jadi dia sediain. Terus dia bilang, Pak Pendeta daripada saya minum, biarlah orang lain minum gitu. Saudara, kenapa dia bisa berhenti bertobat, berhenti minum? Istrinya tuh. Selalu, Tuhan, itu kan kerinduan kan. Amin. Tuhan itu bisa menjawab kerinduanmu loh. Amin saudara. Bukan hanya kebutuhan dan keperluan, dia naik lagi. Levelnya naik lagi, kerinduan, keinginan. Tuhan saya mau jadi, biar suami saya jadi hamba Tuhan. Ini selalu doa itu. Saya kadang-kadang mau tidur, saya dengar lagi, biar jadi hamba Tuhan. Terus saya dekat mulutnya, saya bilang, tidak terjadi. Terus dia bangun, kenapa sih kamu harus begitu? Saya bilang, Mah, lebih baik kalau doain gue jadi pengusaha hebat. Nanti gue kefret tuh, gereja-gereja gue kefret. Lo tahu kan hati gue, itu semua pendeta hamba Tuhan. Dulu waktu saya kerja itu proposal tiap hari ada. Hamba-hamba Tuhan datang tuh saya bilang, kamu lagi doain saya untuk jadi hamba Tuhan. Ampun deh Tuhan Yesus. Orang kita jadi pengusaha aja juga masih kurang-kurang gitu. Udah lama, stop gitu. Stop in your dreams. Saya bilang, enggak. Dulu gue dari kecil, dari remaja minta Tuhan kalau kau berikan aku jodoh, berikan aku seorang pendeta. Begitu kita nikah saya bilang, mana pendeta gitu. Buktinya nih hamba Tuhan, pengusaha pendeta. Dia suka bilang, nanti jadi juga hamba Tuhan. Jadi juga. Begitu saya jadi hamba Tuhan full time, amin. Puji Tuhan, oke. Begitu dia mau hamil, saya bilang, oke, kau berhenti bekerja. Dia bilang, emang kenapa? Gaji dia $, saudara. Ya. Saya cuma gaji 500.000 saudara, dulu. Ya. Dia bilang, kamu berhenti bekerja, kamu sudah hamil. Tapi kan gajiku kan besar, lebih dari gajimu. Loh kan kamu bilang, dikit lagi aku jadi hamba Tuhan. Sekarang aku udah buka persekutuan, belum full timer. Nanti kita lihat, udah berhenti dari sekarang. Berhenti saudara. Dan hari ini kalau Anda tanya tentang kehidupan kita berdua, ya kita tanya sama pelaku sejarah ya, pelaku sejarah. Gimana? Cukup, nggak cukup. Oh, lihat dia bilang lebih dari cukup. Andalannya cuma apa?
Tuhan, Tuhan. Kalau saya punya sesuatu di hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya udah jalan kaki melayani kelamaan Tuhan. Boleh nggak dikasih kendaraan? Memang saya nggak bisa setir mobil. Bisa nggak kau kirimkan sopir? Sampai hari ini sopir. Kan nggak lucu, mobil kosong siapa yang nyupirin? Saudara? Dikasih mobilnya juga gratis, tis. Dibawa orang telepon, Pak Pendeta, terima kasih untuk doa Pak Pendeta. Apa? Saya sembuh dari sakit penyakit. Ya udah amin, itu Tuhan. Tapi bisnis saya diberkati. Ya udah puji Tuhan. Boleh nggak saya berkati Pak Pendeta? Saya jawab harus. Dia bawa ke showroom mobil. Ya. Sesuai dengan permintaan kerinduan. Nggak main-main. Istri saya tahu. Suruh pilih mobil apa? Apa? Dari Rolls Royce, dari apa namanya, Maserati, Aston Martin, ya. Terus sampai ke apa namanya di bawah Rolls Royce itu apa? Pakai B juga apa? Bentley. Itu berseliweran berhenti. Sampai saya ke WC itu general manager bahkan bosnya lagi ngobrol. Terus dia panggil saya terus dia bilang, Pak Pendeta please pilihlah salah satu. Saya juga mau pilih kerinduan keinginan. Tapi di belakang saya ada ibu saya. Duduk di kursi basuh. Terus saya bilang, bagus nih Maya. Rolls Royce ya Ma. Puji Tuhan. Mama saya bilang, enggak bagus. Dalam hati saya ini udah redup penglihatannya. Kenapa? Jangan nanti kamu diomongin di seluruh Indonesia. Kayaknya gak layak seorang evangelis hamba Tuhan naik Rolls Royce. Dalam hati nyesel gue undang dia ke sini. Sebenarnya beli dulu baru ke rumahnya. Tapi I love her so much. Dia yang mengenalkan saya kepada Kristus Yesus. Dia pahlawan dalam hidup saya. Terus ngalamat Bentley, kalau ini bagaimana? Mama saya bilang, kayaknya sama sama yang tadi. Iya betul. Tapi lebih murah sedikit. Gak usah. Turun Aston Martin. Sehingga akhirnya itu manajernya itu datang. Pak please. Saya kalau Bapak beli misalnya satu, kan Bapak juga dibeliin Pak. Sampai ngina-ngina begitu. Kan Bapak cuma dibeliin bilang iya aja. Terus saya bilang itu ibu saya bilang enggak. Terus dia bilang, Pak separuh dari apa fee saya berikan kepada Bapak. Di luar daripada orang yang mau beliin saya. Saya enggak suka. Akhirnya saya beli apa? Ibu saya cuma bilang begini, beli aja mobil yang seluruh keluarga kamu bisa masuk. Ya, akhirnya keluarga saya masuk semua. Itu nempel-nempel di kaca. Ini apa saudaranya dia, itu ada keponakan saya. Pokoknya kalau kita ke Bogor, keluar, ada tanda-tanda ini. Orang-orang suka tanya, itu kenapa ya Pak pipinya? Ponakan saya bilang, ini Om kegencet kaca Om, kaca. Pembantu duduk di kursi apa namanya? Kursi apa? Jongkok apa? Duduk di situ pembantu. Kedesak-desak di bawah. Terus dia ngomong gini, Om, Pak, ini berapa lama lagi ya? Gitu. Kalau jadi waktu saya pertama kali saya khotbah kemana-mana, keluarga saya semua ikut. Akhirnya Tuhan berkati saya dengan 3 mobil, 3-3-nya buat saya serahkan. Enggak, buat itu tuh. Kumpulin itu, rombongan sirkus itu. Semua ngikut. And I love. Saya sangat suka kalau keluarga saya ikut. Bagi saya, itu kerajaan sorga. Lagi kalau mama saya ikut, dia turun. Ini kita sampai di mana ya? Saya bilang, gue juga gak tahu mah di mana. Cuman lihat itu dia punya denang. Dan mama saya selalu sebagai penggemar saya nomor 1 di muka bumi. Dia selalu di depan. Saya khotbah apa dia? Saya bilang beri tepuk tangan dia orang yang pertama. And I miss her. Dia udah di kerajaan surga dan legacy dia, warisan dia saya pegang hari ini. Saya mau katakan buat Anda, ayo belajar untuk menghormati orang tua kita. Amin. Kadang-kadang kita lihat dia udah tua, iya namanya udah tua. Mama saya pernah satu kali bilang begini sama saya, Yohan,
kapan kamu beliin emas? Kenapa, Ma? Nih, kamu lihat kan itu, kalung mama. Yang beliin tuh adik kamu. Saya gini, kayaknya gue deh yang beliin. Saya mau bilang, kayaknya gue. Mama saya, kapan kamu? Ya udah 77. Saya bilang, oh iya nanti ya Ma, nanti ya. Terus kakak saya tuh sampirin mama saya. Ma, itu kalung dari Yohan, bukan dari adiknya Yohan. Oh iya? Dia bisa ke saya terus cium saya. Mama lupa, ini kamu yang beliin ya. Terima kasih ya Yohan. Kecup kiri kanan terus saya bilang, nanti kita beli lagi. Ibu saya bilang, itu mama mau itu lagi. Kalau dia udah gak ada lagi, saya mau katakan dia mempersatukan seluruh keluarga. Kalau saya sudah jadi hamba Tuhan, dia yang selalu bilang, jangan pernah lupa keluarga kamu. Jangan pernah lupa. Adik saya tinggal sama saya itu. Dari 2013, waktu ibu saya meninggal. Ketika dia dalam sekarat, saya bilang, Ma, Denny udah tinggal sama Yohan, ya, jadi aman ya. Lagi sekarat bisa begini. Besoknya dipanggil Tuhan. Kalau saya dan Anda mau menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan, difavoritkan oleh Tuhan, to become His favor, amin saudara. Maka rasanya keberhasilan dan keberuntungan nggak jauh dari kita. Yuk kita lihat bagaimana kita dikenan oleh Tuhan. Yang pertama, coba Anda lihat di dalam Matius 15 ayat 18 ya. Kadang cuma dengar firman, oh gue ngerti. Oh harus ada bukti. Dan harus sesuai dengan firman. Amin saudara ya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang, kata menajiskan di sini saya terjemahkan, itulah yang membuat kau tidak beruntung. Itulah yang membuat engkau menjadi kotor. Itulah yang membuat engkau tidak berhasil. So first, yang pertama, jaga mulutmu. Amin saudara. Mulutmu jaga. Kenapa demikian? Perkataanmu menunjukkan siapa dirimu. Sekali lagi. Perkataanmu menunjukkan siapa dirimu. Mama saya boleh ngomongin, dia boleh ngomong apa aja. Boleh. Saya jadi pendengar. Dan sebetulnya banyak yang saya nggak setuju. Kamu nggak boleh ribut sama istri. Ya, jangan pukul. Padahal saya mau ngomong, kalau dia keliwatan bagaimana? Nggak boleh. Dan selalu harus punya maaf. Kamu itu imam, harus mengerti dia perempuan. Ya Yohan, ya kamu lihat papa kamu pukul mama kan? Dan jadilah orang suami yang tidak memukul istrinya. Sampai hari ini saya nggak pernah sentuh dia. Karena ingat itu kata-kata. Nah kata-kata itu saya perlakukan juga buat dia. Saya nggak pernah ngomong sial buat dia, brengsek buat dia, ngaur. Walaupun ada di sini, di sekitar ini. Saya mau jaga itu mulut. Dan apa yang terjadi? Apa yang kau tabur kau tuai. Amin saudara. Akhirnya orang-orang yang kenal engkau juga keluarkan kata-kata yang baik buat engkau. Aduh Pak Pendeta, khotbahnya bagus ya. Pak Pendeta, boleh enggak Pak Pendeta, ini kan mau menjelang Natal, boleh enggak saya berikan sesuatu buat keluarga Pak Pendeta? Sangat boleh. Pak Pendeta, kapan kita ke luar negeri? Itu kan kata-kata yang baik. Dimulai harus dari mana? Dari kita. Amin. 2 anak saya nggak pernah perlakukan dengan buruk. Walaupun kadang-kadang dia tabrakan mobil saya 2 kali. Saya kasih mobil buat dia, itu baru cicilan pertama dia tabrak. Umur 17 tahun. Begitu tabrak dia datang kepada saya. Daddy, I love you. Saya tahu, ini pasti punya sesuatu. Istri saya bilang, dia baru tabrakin mobil. No, saya pikir cuma pengok kiri, pengok kanan. Istri saya bilang, lihat dong di sebelah. Di sebelah mana? Itu bukan di rumah kita, di rumah orang lain. Waktu itu rumah sebelah kita masih kosong. Gelap, dia taruh di situ. Begitu siang saya lihat Tuhan Yesus Kristus Allahku yang baik. Itu mesin hampir enggak ada, masuk ke dalam. Itu kaca semua habis.
Itu pengek semua, padahal mobil Eropa. Begitu saya. Nah, Tuhan ingatkan saya. The most important thing is she's safe. And the second one, coba kamu lihat dia, nggak ada satu kaca di pipinya. Safe. Semuanya bersih. Nggak ada satu pendarahan. Waktu saya lihat, kasihan. Harus miliki itu juga saudara. Kalau Anda lihat orang, kasihan. Istri saya selalu bilang gini, lu banyak kasihan sama orang. Terus saya bilang, gimana dong kalau gue lihat dia kasihan begitu? Kalau pendeta datang kepada saya terus bilang, ayo Han, saya cicilan ini, cicilan itu. Aduh Tuhan Yesus. Tuhan kenapa dia ada di sini? Tuhan bilang memang itu rencanaku. Gitu. Aduh, saya bilang sama istri saya, pelayanan-pelayanan yang aku gak bisa, kasih dia. Istri saya suka, kasih dia. Kasihan. Dia suka bilang, Pak orangnya udah kasih dia, kasihan. Anda sebagai seorang suami kalau lihat istrimu harus gitu, kasihan. Istri juga gitu lihat suami, apa kalau lagi dia tidur terus ngorok. Pak bapak bercanda, seorang istri pernah datang ke saya, saudara. Pernikahannya udah 30 tahun lebih. Dia datang kepada saya, Pak saya mau cerai, kenapa? Mungkin suaminya menser, saya nggak tahan dia tidur Pak ngorok. Mau cerai karena ngorok. Aduh bapak nggak tahu bagaimana dia ngorok, nggak mungkin Enci yang harus bertobat, masa cuma orang ngorok kan. Satu hari saya menginap 1 hari sama dia, Tuhan Yesus. Saya bilang layak kau diceraikan kayaknya gitu. Nih lihat gayanya nih, kan saya nginep tuh, saya nggak tidur. Nih. Saya bangun dong. Si engkau itu dia punya perut udah naik. Terus diam dia tahan. Waduh, mukanya kemerahan. Saya mau bangunin pelan-pelan dia. Amin. Nggak lama dia tarik lagi. Itu sepanjang malam. Gembala sidang saya udah meninggal. Dia bilang gini, wah gila ini. Setan. Dia disiram sama air saudara, dia bangun. Terus dia bilang, ada apa Pak Gembala? Ada apa? Kau berdosa di hadapan, dosa saya apa? Saya lagi tidur, saya gak berdosa. Gara-gara tidur kamu kita gak bisa tidur. Pagi-pagi breakfast, kau keliwatan tidur. Terus dia lihat saya keliwatan apahan. Gue ngorok emang bisa menakut-nakuti orang. Saya langsung dengan enggak ada. Saya kuat-kuatin aja, enggak, lo gak ngorok, lo gak bikin khawatir orang, cuman lo mau bikin mati orang, tau gak? Ketemu lagi gimana tuh? Tapi beginilah Ci, memang itu udah kebiasaan, doain. Ya, pegang di dadanya dalam nama Yesus, Tuhan normalkan dia tidur Tuhan. Nih mulut. Amin. Jauh, Season City jauh, ampun deh. Nggak ada duit, selalu bilang gitu. Saya punya teman pengusaha, dari jauh kalau ketemu saya, engkau. Ada 70-an. Dan ada 70 ya. Putih semua rambutnya. Jalannya begini, pakai kaos saya. Hari-hari biasa cuma pakai kaos. Saya suka tanya, kok, itu kan basa-basi, kok, gimana kabar? Wah, nggak bisa omong. Aduh lo tau lah semua nggak bisa omong lah sekarang. Aduh semua tulun, semua tulun. Nggak bisa omong. Dia ngomong terus, dia bilang nggak bisa ngomong. Nggak bisa omong. Aduh tahu susah semuanya susah. Dagang susah, jual susah, beli jual. Nggak bisa omong. Namanya ini nggak bisa omong. Saya capek ketemu dia. Nggak bisa ngomong dulu, tapi dia ngomong terus gitu. Saya liatin nih kok, tapi ya gue kesian lihat dia kan, udah 70 lebih. Saya dulu masih 40-an sudah. Oh kasihan. Nggak lama ketemu lagi. Ketemu lagi saya lihat dia lagi. Kok amin ya kok. Saya cuma bilang amin. Dia bilang nggak bisa omong. Ali-ali ini susah, ini puyeng lah. Nggak bisa omong. Kadang mobil udah nggak bisa omong. Saya bilang aduh capek gue ketemu nih kok. Saya bilang Tuhan tolong jangan pertemukan dia ketiga kali. Saya capek ketemu dia. Begitu ketiga dari jauh, begitu dia mau lihat saya buang muka.
Dia kejar saya sedang. Oh Pak Pendeta, bosu. Nah, udah saya balik mana. Nggak bisa omong kok, nggak bisa omong. Semua nggak bisa omong. Terus saya bilang, emang kenapa Pak Pendeta? Iya, you selalu bilang nggak bisa omong. Sebelum kau ngomong, aku ngomong duluan, nggak bisa omong lah. Mulutnya. Tiba-tiba saya ketemu temannya satu. Pak Pendeta apa kabar? Baik. Terus saya bilang, gimana tuh engkau? Engkau yang mana untuk kau? Aduh, tiap tahun itu dia punya ruko tambah satu. Besok-besok ya cari dia. Begitu saya ketemu, tambah satu ruko. Aduh Pak Pendeta paling bisa, kau yang paling bisa. Kok banyak bersyukur? Iyo, tapi udah banyak bersyukur. Nih mulut. Amin saudara. Ya. Kalau mulut kita itu enggak najis saudara. Yang terjadi adalah berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup. Apakah Yesus pernah berkata yang tidak baik buat kita? Tidak. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu 3 Yohanes 1 ayat 11. Ini ayat bagus juga. Ya. Ada seorang encim pernah bilang begini, kita buka 3 Yohanes 1 ayat 11, dia bilang gini, Yohanes cuma ada satu. Yohanes dia bilang cuma ada satu. Saya sebut 3 Yohanes. Cucunya bilang, Oma udah ini ada 3 Yohanes. Nah, dia nggak pernah baca aja. Ayo baca sama-sama saudara. Di 3 Yohanes 1 ayat 11. 1, 2, dan 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Melainkan yang apa? Yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Yang pertama, perkataanmu menunjukkan siapa dirimu. Yang kedua, how to be a good Christian, ya, to become, ya, His favor. Yang kedua, ini bicara tentang perbuatanmu memperlihatkan dari mana engkau berasal. Yesus selalu bilang, aku berasal dari atas. Amin. Jadi ketika engkau berbuat baik, maka orang akan lihat, ini anak Tuhan. Ini anak Tuhan. Kadang-kadang kita diperlakukan buruk, tidak baik. Banyak itu, maaf, mudah-mudahan gak ada yang saudara di sini. Mudah-mudahan. Orang kalau DM saya, Pak, ada 300 juta enggak Pak? Buat apa? Saya mau bangun bengkel Pak. Oh, terus? Ya roh Tuhan jam 2 pagi saya doa, tiba-tiba roh Tuhan bilang, kalau saya mau bikin bengkel, modalnya dari Bapak. Dari saya. Kenal juga enggak. Siapa dia, enggak ada foto. Postnya 0. Terus followersnya 0. Following 0. Siapa ini? Terus saya cuma bilang, jam berapa roh Tuhan ngomong sama si engkau? Dia bilang kira-kira jam 2 pagi lah. Terus saya bilang jam 1, roh itu udah duluan ke saya. Ngomong apa dia Pak Pendeta? Dia ngomong nanti jam 2 ada orang mau datang. Mau pinjam 300 juta, langsung dia tutup. Oh Pak Pendeta paling bisa. Kadang nih perbuatan kita itu, ya, baik atau buruk itu ditentukan juga oleh karakter kita. Ya kita berbuat yang baik. Orang pinjam kan mungkin Anda pernah dengar itu hampir 1 miliar sama saya cicil. Pasti saya kembalikan, pasti. Saya kembalikan. Keuntungan pertama langsung, pembagian tuh langsung ke istrinya Pak Pendeta. Sampai hari ini 1 sen juga ngebayar. Nafsu juga sih saya. Anda pikir saya pendeta yang Superman apa? Itu cicilan rumah saudara, mau beli rumah itu. Semuanya saya kasih dia karena percaya gitu loh. Aduh, kalau saya belum tobat itu, saya isep darahnya itu saudara. Pelan-pelan lah gitu. Jadi kelompok vampir gitu. Aduh saudara, aduh. Saya punya banyak teman pengacara, saya punya banyak teman pejabat, jenderal kah, preman kah. Saya tanya sama ibu saya bilang, gak usah. Serahkan aja dalam tangan Tuhan. Aduh si mama kalau ngomong begini terus, ada 10 aja kayak mama, dunia aman nih. Gak ada perang Rusia lawan Ukraina, gak ada. Indonesia aman, tentram aja. Gak ada demo-demo lah. Gak ada tuh kerusuhan apapun. Mama saya bilang, emang harus begitu hidup kita mencerminkan Kristus, capek deh, capek.
Tapi ketika dia sudah dipanggil Tuhan, saya rasa benar, itu benar. Buat apa juga kita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan di atas panggung, hanya cuman hebat di situ. Kalau saya hanya cuman hebat di situ, saya yakin dan percaya istri saya hari ini 3 kali saya khotbah, 3-tiganya dia dengar, Bu, dia dengar. Dari yang jam tadi, jam berapa tadi? 9, 11, nanti yang jam 5. Saya khotbah 7 kali, 7-7-nya dia dengar. Sampai hari ini, dari tahun 2008 sampai 2025, 17 tahun. Duduknya di mana? Di depan. Mukanya bagaimana? Dan kalau saya khotbah begini, bebannya buat saya, buat saudara, enggak buat saya. Bohong aja dikit. Di mobil bisa mukanya berubah kan? Belum anak-anak saya yang kritis, betul nggak? Dia akan bilang, papa, cuman hebatnya di atas panggung, di bawah panggung hancur. Bukan role model, bukan teladan. Tapi hari ini anak-anak saya selalu bilang, aku mau menikah dengan pria seperti papa. Bangga nggak? Ini mau meledak. Aku mau menikah dengan pria yang gak pelit. Pria yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Pria yang takut akan Tuhan. Pria yang bisa menghormati dan mengasihi Tuhan. Papa itu idola kami. Yesus adalah segalanya. Tapi Yesus harus direpresentasikan dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Yesus itu gak kelihatan. Bagaimana engkau bisa berkata engkau mengasihi Tuhan yang kelihatan aja kau benci? Betul gak? Sama orang tua aja ngelawan terus, ya kan? Sama anak menyakiti terus. Sama sesama nipu terus. Nah itu yang selalu menjadi beban dalam hidup saya. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, enggak berat kok, asalkan Yesus terlibat dalam hidup kita. Nah, berbuatlah yang baik. Amin. Ini Anda lihat itu yang sedang bikin video ini. Itu. Coba semua lihat dia itu. Umur 75 tahun. Selalu, kadang-kadang dulu ya, pertama kali dia videoin gitu, saya nggak suruh dia. Dia selalu cuma lihat. Dia bilang, saya nggak tahu itu apa Kristus. Tapi setelah saya ikut, sering-sering saya tahu siapa itu Kristus. Dan dia suka datang, namanya Om Max Turangan. Dulu pertama kali, kalau dia bikin video, terus dia kasih lihat sama saya, ujungnya saya lihat semua kaki. Saya bilang, Om Max kenapa ini kaki semua? Jadi rupanya saya khotbah dia begini, terpesona liatin gini. Ini ke bawah. Ini. Begitu selesai, kenapa Om Max ini kaki semua? Saya lupa. Dan tiap kali saya jumpa dia, cuman bilang sekali, Om Max besok ada di mana? Siap, saya hadir, siap. Anda nggak perlu paksa, Anda jadi role model aja. Anda jadi teladan aja. Istri ngomel, biasa lah, amin. Amin, 144.000 kata dia sehari bisa begitu. Udah, saya cuman oke, Ma. Tuhan berkati, oke. Iyalah, udah waktunya dia ngomong. Di rumah dia boleh bebas ngomong lah. Karena di panggung kan saya ngomong, dia nggak ngomong. Ya. Dan kadang-kadang dia juga bilang, dia mau lihat gitu. Apakah lo cuman omong aja, bukan jadi pelaku. Kalau dua-dua Anda lakukan itu, maka Anda akan terlihat dari mana engkau berasal. Dari mana? Keturunan Kristus. Anak Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, coba Anda lihat yang bagian terakhir. Satu Korintus 15 ayat 33. Ini bagian terakhir. Dan jangan anggap saya yang ngomong. Saya selalu khotbah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu aja. Ya. Enggak ada tambah, enggak ada kurang. Lebihnya adalah kesaksian hidup gitu. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita boleh jadi hamba Tuhan, kita boleh menjadi pelayan Tuhan, tapi ingat ya, your community, pergaulanmu itu, hati-hati bisa merusak kebiasaan yang baik. Saya berikan satu tema, yaitu keseharianmu membuktikan engkau yang sesungguhnya. Di gereja kita bisa sembunyikan. Shalom, Pak, shalom. Ibu, shalom, Bu, shalom. Aduh, terlihat cantik, aduh, shalom. Dia jalan, lehernya pendek.
sanggulnya ketinggian. Ya, I'm telling you the truth. Tapi keseharianmu itu membuktikan siapa engkau sesungguhnya. Di rumah saya tuh saya selalu bilang sama seluruh keluarga, kasih muka bagus, bangun tidur tuh muka bagus. Jangan bangun tidur, saya bilang, hey, listen to me, Allahmu baik, kasih lihat muka bagus. Di gereja nih saya mau lihat wajah-wajah, cuman saya nggak punya itu aja mikroskop. Saya mau katakan buat saudara, kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, kasih lihat muka bagus. Amin. Anda kan mau menginginkan sesuatu dari Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan kan? Harus gini. Gereja tuh ampun deh Tuhan Yesus. Mari kita berikan persembahan buat Tuhan ke WC semua. Bagus, amin. Ada satu gereja anak-anak muda. Sekarang bagian apa saudara? Dia angkat itu amplop, memberkati pekerjaan Tuhan. Yes. Ya. Bukan beban. Waktunya buat apa saudara? Memberi. Waktunya buat apa saudara? Kenapa sih urusannya kalau buat Tuhan ini aja terus kayak susah banget gitu. Saya mau katakan buat Anda. Saya bilang sama itu teman sama dia, mah dia nggak usah bayar. Anak banget hampir 1 miliar tuh. Biarin dia nggak usah bayar. Gue kasih sama Tuhan. Udah. Diberkatinya berapa? Nah, tanya lagi sama pelaku firman. Berapa kali lipat, Bu? Berapa? 10 kali lipat. Ada aja orang yang kemasukan Roh Kudus, bos. Lihat muka kita tuh kayak, Pak Johan. Saya udah mau naik mobil, Pak Johan. Ya, Pak masih ingat saya nggak? Saya nggak kenal. Lupa. Saya siapa ya? Pak, saya masih ingat. Ya udahlah, biar cepet kan. Iya. Nah, Pak, dulu Bapak pernah doain saya. Iya. Pak, saya jalan dulu jam 1, saya ada ibadah, Pak. Ini jam 1 kurang 5, aduh terlambat. Di Ciputra, Pak. Ya, Pak ya. Aduh, Pak, Bapak pernah doain saya. Saya sembuh dari sakit penyakit, Pak. Oh ya, amin, puji Tuhan. Pak, Bapak pernah doain perusahaan saya. Ya, terus dari bangkrut, Pak, sekarang saya maju banget, Pak, maju. Berhenti dong kita. Terus? Pak, saya mau berkati Bapak, boleh nggak? Oh, sangat, harus lah. Ingat dong, muka saya kan inget kan. Terus dia bilang, Bapak masih ingat? Sangat ingat. Pak, saya berkati Bapak ya. Silakan. Pak, saya kasih cek ya. Nggak usah. Apa Pak? Transfer aja. Kalau cek kelamaan, betul nggak? Bisa 2 tahun lah, jatuh tempo. 6 bulan. Cek mundur lah, mundurnya nggak tentu. Kapan tuh mundur? Boleh ya Pak, boleh. Tapi saya nggak punya uang kontan ya, nggak apa-apa. Nanti ya Pak, saya transfer. Amin. Dia transfer. Persis sama seperti itu orang utang, bahkan lebih. Kita pegang begini Bu, Pak. Saya ke bank lihat lagi, balik lagi, saldo. Orang kemarin masih 150.000 sih, kenapa jadi 9 digit begini? Saya Tuhan Yesus Kristus, oh darah Yesus. Begitu 3 kali saya mau masukin, itu Roh Kudus bilang, nanti hilang deh. Lu nggak percaya amat sih. Aduh, saya keluar Pak, saya keluar ya. Kan saya naik mobil nih. Saya lupa bahwa saya punya kendaraan. Saking apa seneng. Yesus. Sopir saya di samping. Pak, mau kemana? Bapak mau naik mobil? Gue lupa. Itu yang capek-capek itu kaki Pak. Berubah jadi kuat. Kayak kita punya 25 jari loh. Itu di jalanan saya teriak, Ma di mana Ma? Halo Yohan, Ma, mandi cepat. Kenapa? Udah mandi. Mama udah harus tahu dong kalau aku bilang mandi. Mama udah mandi lagi. Memang kenapa? Kita pergi ke Plaza Indonesia. Oke? Amin. Ngapain Yohan? Kita beli baju Natal. Kita beli
masih di dalam kamu. Udah mama nanti saya cerita. Enggak cukup saya cerita hari ini. Ya, oke siap-siap. Ya ma, 1 jam aku jemput. Amin, mama mandi. Padahal mama udah mandi loh ya. Terus udah rapi. Begitu saya rapi, dia rapi. Mas di depan, masuk ke rumahnya. Udah ada 23 orang yang lain. Keluarga saya semua. Saya bilang ini mau kemana semua ini? Ibu tuh selalu gitu. Selalu dia lihat, ayo yuk. Yohan bilang mama suruh mandi. Mama udah mandi, berarti dia punya banyak duit ini. Dia telepon kakak saya, adik-adik semua. Kumpul. Kalian mau duit ya? Mau hadiah Natal gak? Gue gak suruh. Gue cuma mau bilang ibu gue. Sama saya, anak-anak 2 ya kita masuk. Ibu saya udah, halo Yohan. Mereka rombongan boleh ikut. Ya ada rombongan di situ, udah rombongan sirkus, sudah begini-begini semua. Oke, telepon lagi. Mobil saya yang kedua, ayo kita pergi sama. Ayo kita pergi 1 meja panjang. Anda tahu itu meja perjamuan Yesus sebelum dia mati. Itu. NIK ada di mana bos? Di tengah. Bos di tengah, ya kan. Saya bilang teh hangat 1, ya kan. Maksud saya bilang teh hangat biar semuanya ngikut. Ini kan bosnya. Ngikut juga dong teh hangat. Enggak loh. Orange juice 1 ya. Saya gini 25.000 itu dalam hati. Mama saya boleh pakai alpukat? Boleh. Mama mau pakai kelapa campur alpukat ya ma. Terus pakai apa aja pakainya. Udah makan, pesen bebek, pesen ikan, pesen ayam. Saya bilang mama apa aja. Dia bisik, apa aja. Ayo makan apa aja. Makan semua, itu jutaan. Ya dapatnya, sorry to say ya 1,3 miliar. Ini ikan kalau perlu yang di lautan tuh, angkut aja semua. Terus ibu saya bilang, memang kalau jadi hamba Tuhan harus gitu. Makan semua, sampai kenyang makan. Begitu selesai, yuk kita beli baju. Maksud saya buat ibu saya, ngikut semua rombongan semuanya. Ya udahlah, harus belas kasihan kan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kan. Udah kayak Fred mau, ada yang bilang, Om boleh 2 nggak? 1 aja dulu ya, buat Natal, buat tahun baru lain lagi, oke? Begitu selesai, nih 10. Mereka langsung, kita doain sampai mati. Biar kamu diberkati sampai detik ini. Seluruh keluarga saya, dia doakan saya. Kenapa demikian? Enggak pelit. Perbuatanmu menunjukkan karakter dan hidup. Tuhan Yesus memberkati selalu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk, tunduk kepala. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah melanda kami. Dan kami tahu hidup ini hanya sekali. Kami menumpuk-numpukkan harta. Tapi nanti ketika saatnya tiba orang lain yang menikmati. Biarlah hari ini kami memperhatikan orang yang di bawah kami, sesama kami bahkan, yang ada dalam keadaan susah, khususnya keluarga kami. Kalau memang Engkau memampukan kami, ajar kami untuk berbuat seperti Engkau berbuat. Biar kami juga berhati-hati dengan mulut kami, selalu mempermuliakan Tuhan, selalu berkata cukup baik, Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami dijagai oleh Tuhan. Meskipun dalam status sedang susah, tapi kita juga harus berkata karena ada berkat Tuhan yang baik. Dia memelihara aku. Dan kami yakin dan percaya, bukan hanya mulut, tetapi juga perbuatan kami menunjukkan siapa kami sesungguhnya. Dan dari mana kami berasal. Kau berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Kau berkati apa saja yang mereka kerjakan, keuangan finansial mereka. Dan khususnya kebutuhan Natal. Dan mereka bisa merayakan Natal dengan baik. Penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Ada pengampunan, ada penerimaan. Ada berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu di sini. Pak Roni Sukamto sebagai gembala Kau berkati. Istri, anak-anak Kau berkati. Cucu Kau berkati. Kau berkati seluruh pengerja, pelayan Tuhan, koordinator.
Kau berkati seluruh jemaatmu tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Merry Christmas.